Iqbal, silakan bimbing doa dulu. Ya, mari saya pimpin berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Baik, kali ini kita akan mempelajari apa itu karya fiksi. Oke. Ya, benar-benar. Ada yang tahu apa itu menulis karya fiksi? Saya Pak. Apa itu menulis? Apa itu menulis? Apa itu fiksi dulu? Menulis adalah suatu kegiatan dengan menuangkan ide dalam bentuk gagasan dan bentuk tulisan. Lalu fiksi ialah hasil imajinasi seseorang menurut saya. Pak, Iqbal ada? Saya kurang tahu Pak. Oke. Apa yang dikatakan dari jawaban itu ada benar. Menulis adalah kegiatan menuangkan ide ke dalam sebuah bentuk tulis atau bahasa yang dituliskan. Jadi menulis itu bisa dikatakan kegiatan yang produktif, menghasilkan ide-ide yang bisa disampaikan kepada khalayak. Dan fiksi merupakan karangan yang dibuat untuk menghibur khalayak. Jadi menulis karya fiksi merupakan kegiatan produktif yang berisikan cerita yang tidak nyata yang disajikan kepada khalayak untuk menghibur. Menulis karya fiksi itu ada langkah-langkahnya. Ada yang tahu apa aja? Oh iya, anak kita belajarnya nggak terpaku buku ya, boleh buka HP. Baik Bapak. Baik Pak. Paling mantap. Gak usah serius-serius gak apa-apa. Oke, enggak Apa yang Pak? Lagi dia. Dia dikasih suasana tegang ngentu tadi. Gedel. Maaf ya Pak. Tenang aja. Enjoy aja. Jadi apa nih? Apa aja nih? Saya Pak. Kira-kira apa? Saya tahu Pak. Langkah yang pertama ialah menentukan ide. Betul. Menentukan ide. Apalagi Iqbal tahu nggak? Gagasan ya Pak. Benar nggak Pak? Ide gagasan sama ini. Gagasan. Boleh dicari kok Iqbal di internet. Oh iya. Kita diskusi aja, nggak terpaku di buku, nggak terpaku di saya sebagai pemberi materi. Sekarang kan udah masyarakat 5.0 harus berkembang. Oh, Iya Pak, baik Pak. Nah, tadi yang pertama udah disebutkan ada ide gagasan yang tepat. Maksudnya itu sebelum kita mulai nulis pasti kita mikirin dulu apa yang mau kita tulis, apa yang kita mau buat. Jadi ide itu perlu, jangan terlalu ide juga, jangan nggak mau mikir juga. Terus yang kedua, ada menciptakan karakter yang berkesan. Karakter ini berkaitan dengan unsur-unsur karakter fiksi nanti yang Bapak jelaskan. Menciptakan karakter yang berkesan. Kalau kita mau buat karya fiksi, salah satu unsurnya kan ada tokoh penawan.
Jadi kita tuh harus menyesuaikan cerita sama toko yang dibuat agar yang membaca atau yang menikmati bisa terus berulang-ulang membacanya. Kemudian merangkai plot alur yang apik. Selain karakter yang tepat dengan tokohnya, kita harus juga merangkai alur cerita yang sedemikian rupa dirangkai dengan apik. Kalau bahasa sekarang mungkin cerita yang bagus tuh banyak plot twistnya. Misalnya ada karakter baik ternyata di akhir cerita dia ternyata dia penjahatnya. Kemudian melakukan riset yang detail. Maksud dari riset yang detail, jadi gini, misalnya tokoh utama itu adalah hakim atau pengacara. Jadi apa aja sih yang atribut pengacara, penampilan pengacara itu seperti apa? Kita harus menjelaskan karakter tersebut dengan detail dari ujung kepala sampai rambutnya yang dia pakai. Nah, tadi Bapak menyinggung tentang unsur-unsur dari karya fiksi. Unsur ada apa aja nih unsur-unsur karya fiksi? Ada yang tahu? Nggak tahu Pak. Jawaban? Judul Kurang tepat, tapi tema itu termasuk di dalam unsur intrinsik. Oh iya Pak, listrik ya Pak ya. Lupa saya. Nah aja lupa, jangan terlalu serius. Yang pertama adalah tema. Yang kedua ada alur. Tokoh, penokohan, gaya bahasa. Ada lagi mungkin yang kalian tahu? Unsur-unsur dari karya fiksi. Amanat. Betul. Tema itu ya seperti kita tahu dari berbagai banyak paragraf-paragraf di sebuah novel, kita harus membuat tema yang sesuai dengan cerita yang panjang. Kedua, alur ya, dalam cerita. Tokoh ya bisa disebut dengan karakter. Kalau penokohan itu karakterisasinya. Gaya bahasa majas seperti metafora, nah gaya bahasa itu ada banyak ya. Personifikasi, metafora, hyperbola, dan lain-lainnya. Kalian bisa punya di internet juga. Baik Pak. Menurut Bapak ini ada yang kurang, kira-kira apa ya? Saya tahu Pak. Iya, Pak Depan. Latar. Betul sekali. Latar terbagi menjadi berapa Depan? Terbagi menjadi 3. Ya, pajak, Tempat. logis, Waktu. dan terakhir Suasana Pak. Suasana Pak. suasana. Sampai sini paham? Paham Pak? Paham ya? Iya. Kalau sudah paham, kita lanjut ke jenis-jenis karya
Ide skala refleksi itu yang paling kita tahu pertama novel. Kemudian ada cerpen. Kemudian ada Iya. puisi. Nah, oke. Nah, ternyata kita harus break dulu, ada azan. Baik Pak. Ya. Oke anak-anak, mari kita lanjut pembelajarannya. Kalian tahu nggak sih bedanya novel sama cerpen? Tidak tahu Pak. Tidak tahu Pak. Oke, yang jelaskan. Novel sama cerpen memang menceritakan sebuah kisah dari satu orang. Bedanya, kalau di novel, ceritanya alurnya itu kompleks, lebih detail per tokohnya. Kalau di cerpen, tidak. Dan sedangkan cerpen hanya mengandung 800 sampai 1000 kata, sedangkan novel yang kita tahu lebih dari 1000 kata. Bisa dimengerti? Baik Pak. Oke. Jadi dari keseluruhan materi yang Bapak jelaskan, apakah ada yang belum tanya? Tidak Pak. Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas Pak. Sudah cukup Pak. Baik, kalau jika sudah cukup jelas, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian dengan cara tugas kelompok. Kelompok kalian buat masing-masing, jadi Bapak akan langsung menjelaskan apa itu tugasnya. Yang pertama, bagi 3 kelompok saja ya. Yang pertama itu kelompok novel. Jadi buat kelompok novel, kalian cari satu novel yang sudah ternama dan keluarnya tahun 2020 lah sampai tahun sekarang, atau dari 2017 sampai 2000 sekarang. Kalian cari unsur intrinsiknya, yang cerpen juga sama dan puisi juga sama. Baik, bisa dimengerti? Dimengerti Pak, bisa Pak. Cukup dimengerti Pak. Belum saya menyelesaikan pembelajaran, saya akan absen terlebih dahulu. Oke, yang pertama Jovan Darmawan Togas, Hadir Pak. Iqbal Darul Fauzi, Hadir Pak. Pangestu Adi Wibowo, Ayo Pak. Khairul Wahyu Ajis. Hadir Pak. Oke. Terima kasih anak-anak. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran ini, silakan Iqbal. Pak. Oh iya, maaf. Siapa namanya? Muhammad Dito Kantona ya? Ya Pak. Oke, siap. Pak ada yang alfa Pak. Siapa tuh? Panjul lah. Oh, Pak dibohong Pak, tidak ada nama boleh panjul Pak. Jangan aja Pak Iqbal. Maaf Pak. bercanda mulu nih. Ya maaf Pak. Maaf, Sampai Pak. materi nih, jangan bercanda mulu. Iya benar. Maaf ya Pak. Betul tadi. Boleh kok dipoto materinya. Oh iya baik Pak. Kalau mau tulis juga nggak apa-apa. Oke, Baik Pak. silakan Iqbal tutup dengan doa. Ya. Ya, mari kita tutup dengan membaca basmalah. Alhamdulillah. 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 Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum. Rusak anjing.